Tell them your name. Samuel Tarley. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk yang ketiga dan keempat. Untuk itu, tetap stay terus di channel Broview Series. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan rombongan Lord Stark baru saja sampai di gedung dewan yang berada di ibu kota Seven Kingdoms. Welcome, Lord Stark. Dia bertemu dengan Jaime, si penjahat yang sangat licik yang bersembunyi di balik tembok kerajaan. Glad to see you're protecting the throne. Steady, old thing. Terungkap ayah dan saudara Ned tewas di lokasi ini. Dan Jaime yang seorang pengecut hanya diam dan melihatnya. I remembered him laughing as your father burned. Ned kemudian bertemu dengan anggota dewan yang terdiri dari Lord Varys, Renly, Lord Baelys, dan yang paling senior Grandmaster. Renly, you looking well? And you look... On time, Lord Stark. No doubt Lady Catelyn has mentioned me. She has, Lord Baelish. Raja meminta mereka mengadakan turnamen sebagai penghormatan atas diangkatnya Lord Stark. Tidak tanggung-tanggung, hadiah dengan total ratusan ribu emas naga akan diberikan kepada pemenangnya. Namun masalahnya, hutang kerajaan ini sudah sangat besar kepada Lord Tywin yang berjumlah 6 juta emas naga. Ned tidak bisa membiarkan raja memboroskan uang negara hingga berhutang sebesar ini. I'll speak to him tomorrow. This tournament is an extravagance we cannot... Ratu Cersei mengobati luka gigitan serigala di tangan anaknya. Joffrey kemudian bertanya apakah dia harus menikahi Sansa sesuai perintah ayahnya. Menurutnya dia gadis yang cantik, namun setelah dia mendapatkan tahtanya, dia bebas meniduri gadis manapun. Seperti yang diajarkan ayahnya, yaitu Raja Robert. Joffrey yang masih kecil ini sudah memperlihatkan keangkuhannya. Dia berencana untuk menaikkan pajak bagi rakyat yang berada di wilayah utara yang dimana keluarga Stark berada. Bahkan dia akan memaksa mereka untuk memasok 10.000 laki-laki untuk dijadikan tentara kerajaan. Jika mereka memberontak, maka dia akan menyerangnya. Ibunya mengingatkan bahwa Winterfell bukan wilayah biasa. Saat musim dingin tiba, gabungan 7 dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan pasukannya. Arya begitu kesal kepada kakaknya karena membela Pangeran Joffrey dan keluarganya karena telah membunuh teman dan serigala mereka. Ned datang memberikan hadiah boneka untuk Sansa, namun dia menolaknya karena usianya sudah beranjak remaja. Ned kemudian menemui Arya yang sedang memegang pedang pemberian Jon. Dia mengingatkan anaknya itu untuk tetap menjalin hubungan baik dengan kakaknya Sansa, karena musim dingin akan datang. Di saat itulah mereka semua harus bersatu. Seorang nenek yang mengasuh Bran menceritakan kisah seram kepadanya. Sosok White Walkers yang bergerak melalui hutan ribuan tahun yang lalu. Mereka datang di musim dingin menyisiri kota dan kerajaan, menunggangi kuda mati untuk mencari mangsa. Bran mengatakan kepada kakaknya Robb dia masih tidak mengingat kejadian yang menimpanya. Ribuan kali dia telah memanjat dinding dan tidak pernah sekalipun terjatuh. Akibatnya kali ini kedua kakinya patah dan dia tidak bisa memanjat lagi untuk selamanya. Lady Catelyn dan Rodrik sampai di wilayah selatan, tepatnya di King Landing. Namun dia diarahkan pasukan untuk menemui Lord Baelys dan Lord Varys. Namun tujuan mereka untuk membantu Lady Stark. Setelah melihat pisau tersebut, dia sudah menebak itu menggunakan baja Valyrian. Dan faktanya pisau itu milik Baelys sampai turnamen berlangsung saat pemberian gelar untuk Pangeran Joffrey. Dan orang terakhir yang menerima belati tersebut adalah si kerdil Tyrion Lannister. Sementara itu, Jon Snow memperlihatkan kemampuan bertarungnya melawan pasukan Nightwatch.
si tua memberikan pesan gagak untuk anak Ned Stark yang diterima oleh Tyrion. A raven came for Ned Stark's son. Ned juga mendapat pesan bahwa istrinya berada di tempat ini. Dia segera pergi untuk menemuinya di rumah bordil yang membuat Ned kesal kepada Baelys. Jon dikepung oleh 3 lawannya yang dia kalahkan dalam sesi latihan. Tiba-tiba Tyrion datang. Dia mengancam mereka semua untuk mundur. Kemudian pesan gagak itu diberikan kepadanya bahwa adiknya Bran telah siuman. Your brother Bran is woken up. Baelys mengingatkan Ned dan istrinya bersikap hati-hati. Meskipun mereka memiliki bukti pisau, namun pelakunya telah tewas. Dan menuduh Tyrion bukan hal sembarangan. Sementara itu, si ratu kembali ketakutan karena saksi perselingkuhan mereka Bran telah siuman. Jaime kembali meyakinkannya untuk tenang. Jika keadaan mulai genting, dia akan membunuh mereka semua, bahkan raja sekalipun. Dan ujungnya, celepot. Ned meminta istrinya kembali pulang demi keselamatan mereka. Dia akan mencari bukti yang kuat dan membawanya ke hadapan Robert. You watch yourself on the road, huh? That's Emperor of you. Raja bercerita tentang kisah perang dengan jenderalnya. Saat itu dia melawan para Terlis hingga mereka kencing di celananya akibat ketakutan. Pelayannya yang bernama Lancel Lannister adalah saudara sepupu dari Jaime Lannister dengan ciri khas rambut pirang. Jaime kemudian disuruh masuk. Terungkap si Raja Gila Aeryn Targaryen tewas setelah dia tusuk dari belakang. Kembali ke rombongan Daenerys dan pasukan Dothraki dari pihak suaminya. Dia meminta rombongan berhenti sejenak untuk beristirahat. Saat Daenerys sedang berjalan, kakaknya datang karena perintah itu harusnya datang dari mulutnya. Di luar dugaan, asisten Khal Drogo langsung mencekik lehernya dengan pecut. Dia merasa ratu mereka telah disakiti. Mormont tidak mau bertindak gegabah hingga Khaleesi sendiri yang memerintahkan dia menghentikan aksinya. Jon naik ke atas tembok untuk menemui Paman Benjen. Dan untuk pertama kalinya, Jon melihat hutan liar bersalju tebal yang berada di balik tembok The Wall. Dan Paman Benjen sebagai ranger akan bertugas pergi ke hutan tersebut setelah menerima laporan. Jon tidak diizinkan ikut bersamanya meskipun Jon memaksa. We'll speak when I return. Sebelum berangkat, Benjen meyakinkan Tyrion bahwa dia sudah meremehkan pasukan Night Watch yang dikenal tangguh. Tyrion tidak mempercayai adanya raksasa dan White Walkers. Benjen meyakinkannya bukan kaum wilding yang dia takuti. Pelayan Daenerys melihat perubahan bentuk tubuhnya itu merupakan pertanda bahwa dia sedang hamil. Setelah mendapat berita kehamilan Daenerys, Mormont memutuskan untuk berangkat menuju Qohor dulu, kemudian menyusul rombongan ini lagi. Jon kembali melatih para pengawal Tyrion oleh Jon Snow. Dari mulut patua ini terungkap musim panas sudah berlangsung selama 9 tahun dan musim dingin akan segera datang, yang artinya bahaya akan segera mendatangi mereka. Tyrion berpamitan kepada Jon karena dia akan kembali ke Seven Kingdom. Dan jika sempat, dia berencana untuk nyimpang di Winterfell melihat keadaan adiknya Bran. Take care, Snow. Farewell, my lord. Arya yang hobi bermain pedang kali ini mendapat pelatih yang bernama Shiryo yang dipanggil oleh ayahnya. That is not the way, boy. It is not a great sword that is needing two. Just so. One hand is all that is needed. Dan film pun berlanjut ke episode 4. Bran bermimpi dia bisa berjalan kembali. Dia mengikuti seekor gagak yang terbang ke arahnya. Bran dibawa turun dari kamarnya untuk menemui Tyrion. Dia pun bertanya apakah Bran suka berkuda. Bran menjawab tentu saja. Tyrion memberi saran dengan kuda dan pelana yang tepat, bahkan orang cacat pun tetap bisa menunggangi kuda. Tyrion bahkan membuat gambar pelana khusus yang bisa dibuatkan untuknya. Kembali ke Jon yang berada di balik tembok. Dia berlatih bersama calon pasukan Night Watch. Seorang pria gendut baru tiba di lokasi ini. Dia mendapatkan ejekan dan pukulan hingga Jon menolongnya.
Khal Drogo dan rombongannya sampai di Vaes Dothra, kotanya para Horse Lords. Daenerys bertanya kepada Mormont, jika kakaknya diberi pasukan oleh Dothraki, apakah mereka bisa menaklukkan kembali Seven Kingdoms? Mormont tidak bisa memastikan itu karena pasukan suaminya belum pernah menyeberangi The Narrow Sea, di mana kuda-kuda mereka belum pernah meminumnya. Ned Stark pernah berperang dengannya dan dia menginginkan kepalanya karena dia telah menjual budak. Sementara itu, Viserys dan pelayannya terlihat sedang asyik celepot. Ned kembali berkumpul dengan anggota dewan untuk membahas turnamen yang akan mereka selenggarakan. More men. You'll get 50. Lord Baelish will see it paid for. I will. I'll also give you 20 of my household guard till the crowds have left. Thank prosperous from such events, my lord. They give the great a chance of glory and the low. Secara pribadi, Ned meminta penjelasan kepada Grandmaster seputar kematian Jon Arryn. Sehari sebelum meninggal, dia meninggalkan sebuah buku besar tentang garis keturunan dan sejarah. Setelah membuka buku tersebut, Ned belum menemukan petunjuk apa yang sebenarnya terjadi. Grant kembali mengatakan dia terus menyebut benih yang kuat. Ned yakin Jon Arryn telah diracun yang menjadi senjata seorang wanita. It said that poison is a woman's weapon. Yes. Women? Dia pergi membawa bukunya. Terlihat Arya sedang gigih berlatih menjadi seorang kesatria pedang. Kembali ke Jon yang berada di atas tembok. Tak lama datang Sam untuk menemaninya. Baelish memberi petunjuk kepada Ned tentang pengawal pribadi Jon Arryn yang bernama Serhag yang dicurigai mengetahui kematian tuannya. Serhag yang songong itu tidak mau bercerita kepada orang kepercayaan yang diperintah oleh Ned. Dia ingin langsung berbicara dengannya. Kemudian Ned datang ke lokasi pandai besi yang dimana Jon Arryn sering berkunjung. Gendry adalah orang yang bertemu dengan Jon Arryn. Dia menanyakan sosok ibu kandung kepada dirinya yang berambut pirang dan terkadang bernyanyi untuknya. Ned terkejut saat melihat wajahnya. Get back to work, lad. Dia mengajaknya untuk bergabung jika ingin mengayunkan pedangnya. Terungkap, dia adalah anak haram dari Raja Robert. Jon kembali mengancam rekan-rekannya yang berniat menghajar Sam. Saat latihan berlangsung, tidak ada satupun yang berani menyentuhnya karena takut kepada Jon. You get in there. Daenerys kali ini melakukan perlawanan saat kakaknya menampar dia. Dia kini menjadi seorang Khaleesi yang dapat memotong tangannya. Jon menceritakan kepada Sam dirinya belum pernah melakukan celepot karena dia khawatir wanita itu hamil kemudian mempunyai anak dan nasibnya akan sama seperti dirinya. Turnamen akhirnya digelar. Raja Robert dan keluarganya menyaksikan langsung acara ini. Duel pertama antara Sir Gregor Clegane, kakak dari The Hound, melawan Sir Hag dari Vale, mantan pengawal Jon Arryn. Pertandingan itu dimenangkan oleh Gregor dan naas Sir Hag tewas dengan leher tertusuk. Ratu mendatangi Ned dan mempertanyakan maksud kedatangan dia ke Seven Kingdoms. Ned memastikan dia akan melindungi raja dan membunuh musuhnya. You're just a soldier, aren't you? Take your order. Your older brother was trained to lead and you were trained to follow. I was also trained to kill my enemies. Sementara itu, Lady Catelyn dan Rodrik sejenak beristirahat di rumah makan di tempat kelahirannya. Di waktu yang sama, Tyrion hendak makan dan beristirahat. Setelah Tyrion menyapanya, Lady yang menganggap Tyrion adalah pelaku yang mencoba membunuh anaknya, meminta semua pengunjung rumah makan yang dia kenal ini untuk menangkap dan membawa kembali Tyrion ke Winterfell. This man came into my house as a guest, and the good lords you serve. I call upon you to seize him. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.